Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin, di mana Bang Mimin akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Aksa menuduh Sukma yang telah memberitahu Patir karena Patir menuduh dirinya menikahi Sukma hanya untuk balas dendamnya. Dimana saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya tidak pernah menceritakan apapun masalah rumah tangganya ke Patir dan juga orang lain. Tetapi Patir mengetahui semua ini itu semua karena Pano. Dimana saat itu Aksa pun merasa sangat emosi ya guys ya, dan mengatakan Pano lagi. Yang dimana saat itulah Sukma pun mencoba membela Pano dan mengatakan bahwa Pano melakukan semua itu memang itu semua kenyataan, bahwa Aksa menikahinya karena dendam dan masalah Patir tidak lebih dari apapun. Patir hanya mencemaskan keadaan anaknya Zahra karena dirinya pun mengetahui jika Aksa menikahi dirinya hanya untuk balas dendam dan akan membuat dirinya menderita. Tentu saja Patir pasti akan sangat mencemaskan Zahra. Dimana saat itu Aksa pun hanya terdiam tanpa sepatah kata punnya karena apa yang dikatakan oleh Sukma itu memang benar adanya. Yang dimana saat ini Sukma begitu sangat sedih ya guys ya, dan saat itulah Sukma mengatakan bahwa dirinya harus mencari cara bagaimana caranya Aksa bisa melupakan Raisa ya, dan juga melupakan dendam kepadanya. Dimana saat itu Sukma pun teringat akan Raisa dan dirinya pun ingin mengetahui seperti apakah Raisa sebenarnya dan teringat akan gudang. Sukma pun langsung pergi ke gudang dan melihat sebuah kotak ya, dimana saat itu Sukma pun ingin mengambilnya karena dirinya merasa yakin bahwa itu ada isi tentang Raisa ya. Namun saat itu Pak Adam pun datang dan mengatakan kepada Sukma apa yang sedang Sukma lakukan, dan itu kesempatan bagi Sukma ya guys ya. Dan saat itulah Sukma mengatakan kepada Pak Adam bahwa dirinya ingin berbicara hal yang sangat penting kepadanya. Dimana saat itu Pak Adam pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin Sukma katakan kepadanya. Dan saat itu Pak Adam pun merasa sangat terkejut ya guys ya, karena saat itu Sukma mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui semua tentang Aksa ya, bahwa Aksa menikahi dirinya hanya untuk balas dendam atas kematian istrinya. Dan kenapa Pak Adam memaksa dirinya dan meyakinkan dirinya untuk menikahi Aksa, padahal Pak Adam sendiri sudah mengetahui semua ini. Yang dimana saat itu Pak Adam pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada Sukma karena dirinya pun mengetahui jika Aksa ingin membalaskan dendamnya ya. Tapi dimana saat itu Pak Adam pun menghentikan pembicaraannya ya, dan saat itulah Sukma pun menanyakan tapi apa, kenapa Pak Adam malah memaksa dan menjodohkan dirinya kepada Aksa padahal Aksa ingin membalaskan dendamnya. Dimana saat itulah Pak Adam pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya terpaksa melakukan ini karena dirinya ingin dekat dengan Sukma ya. Anda saja Sukma mengetahui bahwa dirinya adalah papa kandungnya, pasti Sukma akan sangat bahagia. Tapi dengan cara seperti ini dirinya ingin melihat Sukma dan selalu bersama dengannya tanpa ada orang yang mengetahui jika dirinya adalah papa kandungnya. Yang dimana saat itu Pak Adam pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui kriteria Aksa yang sebenarnya, bahwa Aksa adalah orang baik. Namun saat ini Aksa tertutup hatinya karena terlalu cinta dengan almarhum istrinya, dan dirinya pun merasa yakin jika Aksa menikah dengan Sukma, cepat atau lambat Aksa pasti akan bisa melupakan dendamnya kepada Sukma
bila Sukma bisa mencintai Aksa dengan sepenuh hatinya ya. Dan dengan cinta pasti segalanya akan bisa berubah. Yang dimana saat itu Pak Adam pun meyakinkan Sukma bahwa sebentar lagi pasti semuanya akan berubah. Dan pastinya Aksa dan juga Sukma akan hidup bahagia ya. Dimana saat itu Pak Adam pun memegang tangan Sukma, dan saat itulah Sukma mengatakan bahwa dirinya merasa jika genggaman tangan Pak Adam seperti orang tua kandungnya sendiri. Dimana saat itu Pak Adam pun merasa sangat terkejut ya guys ya. Dan sebenarnya Pak Adam ingin mengatakan bahwa dirinya adalah papa kandungnya, namun dirinya tidak mau jika Sukma mengetahui itu, karena dirinya mengetahui jika pastinya Sukma akan terluka. Dimana saat ini Ibu Nova pun melihat semua kejadian tersebut ya, dan mengatakan bahwa dirinya semakin curiga kepada Pak Adam dan juga Sukma ada hubungan apa sebenarnya, dan dirinya akan mencari tahu tentang masa lalu Sukma dan juga Pak Adam ya. Dan pastinya Mbak Ira pun mengetahui semua itu. Dimana saat itu Pak Adam pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan Ibu Nova. Dimana saat itu Ibu Nova pun menegur Sukma dan juga Pak Adam ya. Dimana saat itulah Pak Adam pun menjelaskan kepada Ibu Nova bahwa dirinya hanya memberikan masukan dan nasihat kepada Sukma ya, tidak lebih dari apa yang Ibu Nova pikirkan. Dimana saat itulah Ibu Nova pun mengatakan kepada Sukma bahwa Sukma enak-enakan nyantai di sini, dan Sukma pun telah mengetahui bahwa pembantu di rumah sedang tidak ada ya karena sakit, dan dirinya pun meminta Sukma untuk belanja bulanannya. Yang dimana saat itu Ibu Nova pun menunjukkan nota kepada Sukma ya, dimana saat itu Sukma pun merasa sangat terkejut karena belanjaan begitu sangat banyak. Dan saat itulah Ibu Nova pun mengatakan bahwa lebih baik Sukma naik angkot saja karena semua mobil saat ini ada di bengkel. Dan Pak Adam pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengantarkan Sukma ya, namun saat itu Ibu Nova pun mengatakan bahwa tidak usah karena dirinya tidak ingin jika Pak Adam dituduh selingkuh dengan Sukma ya. Dimana saat itu Sukma pun akhirnya sendirian pergi ke pasar dengan belanjaan yang begitu sangat banyak. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Regi dihajar habis-habisannya karena telah menipu seorang bos ya. Dimana saat itu bos tersebut meminta uangnya kembali, namun Regi mengatakan bahwa uangnya sudah habis buat judi online. Dimana saat itulah bos tersebut tidak ingin mengetahui jika Regi tidak mengembalikan uangnya, maka dirinya akan menghabisi Regi. Regi pun berniat untuk mencari Mita ya, karena Mita adalah gudang duit bagi Regi. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Aksa merasa sangat haus ya guys ya, dan memanggil Sukma ya. Dimana saat itu Sukma tidak menjawab sama sekali, dan Aksa terus saja memanggilnya dan berusaha mencari keberadaan Sukma. Namun saat itu Pak Adam pun datang dan mengatakan kepada Aksa bahwa Sukma tidak ada di rumah saat ini. Sukma belanja ke pasar ya. Dan saat itulah Pak Adam mengatakan kepada Aksa, apakah Aksa tidak kasihan dengan Sukma karena Sukma belanja begitu banyak sedangkan mobil semua ada di bengkel. Dan ini pasti ulah mamanya Ibu Nova ya. Pastinya Ibu Nova selalu saja membuat Sukma menderita. Dan saat itulah Pak Adam pun mengatakan kepada Aksa bahwa saat ini Sukma pun telah mengetahui semua tentang dendam Aksa ya. Dan apakah Aksa tidak memikirkan hal itu ya, dan melihat bahwa Sukma begitu sangat mencintai Aksa dan menyayanginya dan berusaha untuk menjadi istri yang terbaik bagi Aksa. Walaupun dirinya telah mengetahui tentang dendamnya tersebut, tetapi Sukma tidak pernah marah kepada Aksa dan apalagi meminta cerai. Dan Pak Adam pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya mengetahui jika Aksa adalah orang yang baik ya, dan dirinya berharap
jika Aksa bisa mencintai Sukma dengan sepenuh hati ya, karena Sukma adalah wanita yang sangat baik dan sangat perhatian kepadanya. Dimana saat itu Pak Adam pun meminta Aksa untuk memikirkan semua tentang pembicaraannya ya, dan dirinya berharap jika Aksa akan berubah. Setelah itu Pak Adam pun pergi meninggalkan Aksa ya guys ya, dan saat itulah Aksa pun teringat kembali dimana saat dirinya habis marah kepada Sukma, tetapi saat itu dirinya merasa sangat kesal dan malah terjepit ke pintu ya, dimana saat itu Sukma pun masih saja tetap perhatian dan baik kepadanya, dan malah Sukma mengobati tangannya tersebut. Dan Aksa pun teringat kembali dimana saat itu Sukma meminta maaf kepada dirinya ya atas apa yang terjadi kepada Raisa, dan dirinya pun berjanji akan menjadi istri yang terbaik untuknya ya. Dan juga Aksa teringat kembali saat-saat Sukma mengatakan bahwa memang benar Raisa telah tiada, tetapi dirinya tidak bisa menghidupkannya kembali, tetapi dirinya akan selalu mencoba untuk menjadi istri yang terbaik dan akan membahagiakan Aksa. Ya dimana saat itulah Aksa pun menjadi sangat khawatir dengan Sukma ya, dan saat itulah Aksa mencoba untuk menghubungi Angga ya, dimana saat itu Angga pun mengatakan bahwa dirinya pun ingin pergi ke rumah Aksa karena ada berkas yang harus ditandatangani oleh Aksa ya. Dan saat itulah Aksa meminta Angga untuk secepatnya datang karena dirinya ingin mencari Sukma. Dan Angga pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Aksa apa yang terjadi. Namun saat itu Aksa mengatakan bahwa sebaiknya Angga secepatnya datang. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan Ton Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.